Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan episode channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bos selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan review panen di rumah Mas Habib bosku. Ini kolamnya Mas Habib itu dekat rumah saya. Dari rumah saya itu sekitar 100 meter lah. Di tetangga saya ukuran kolam 5 kali 17 diisi 2.500. Dulu itu awal-awal saya ngonten kolam ini sudah pernah saya liput, berarti sudah 1 tahun panen lagi. Berarti panennya itu panen normal 12 bulan. Karena saya lihat di data YouTube saya untuk panen yang dulu itu pas 1 tahun. Berarti ini pertumbuhannya itu bagus. Untuk kapasitas 2.500 habis pakan 50 sak ruby protein 2628. Nanti kita ikuti proses penimbangannya bosku. Kalau untuk kelihatannya itu melihat yang besar itu ada 7, 8 sampai 9. Tapi kebanyakan itu ya 6 lah. Berarti ikan ini normal dengan habis pakan 50 sak. Ini karena hari Jumat bosku, terus ikannya itu juga enggak begitu banyak yang nyutir, makanya untuk pengambilannya itu enggak dipilih satu persatu seperti biasanya, itu langsung diblung, dimasukkan drum semuanya biar lebih cepat. Kalau memang ukurannya itu banyak yang tidak masuk, itu biasanya ya dipilih satu persatu, tapi karena ukurannya ini diperkirakan diambil 3 sampai 8 banyak yang masuk, makanya diblung. Karena diblung langsung pakai drumnya dimasukkan ke jaringnya, itu seperti itu. Jadi cepat prosesnya kalau panen seperti ini, tidak begitu memilih. Tapi sarannya itu harus ikan standar, ukuran rata-rata masuk. Dari satu pengambilan drum biasanya tidak begitu banyak yang menyutir, tapi kalau ukurannya itu terlalu jomplang, banyak yang tidak masuk, ya tetap dipilih satu persatu. Ini kita bersama bakul elang samudra bosku, bukan Republik Gulameh. Biasanya kalau elang samudra itu bawahnya itu 6 sampai 7 kintal pakai mobil besar. Nanti kita lihat proses penimbangannya, tapi semua itu bosku tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Untuk panen yang tahun lalu itu pas harganya itu, jadi Mas Habib ini baru membuat, baru 1 kali panen itu dilalah keberuntungan bosku, harganya 39, hampir 40 ribuan. Untuk panen kedua ini namanya budidaya ikan gurame itu kan memang harus konsisten, walaupun harga murah, harga mahal, dan sekarang itu jatuh di harga 26.000. Jadi kalau dari tahun yang kemarin, yang panen tahun kemarin jauh, tapi tetap namanya budidaya ikan gurame, biar itu harga berapa tetap budidaya ikan gurame. Nanti siapa tahu untuk yang adik-adiknya ini kan masih ada adiknya, nanti bisa ketemu harga yang mungkin harga mahal. Sementara untuk yang kolam ini yang panen tahun lalu itu harga 39, sekarang di harga 26.000. Jadi kita bersyukurlah, soalnya harga itu masih berstandar di angka 26.000, artinya tidak turun lagi bosku. Kalau harga itu sampai turun lagi, maka petaninya ini yang akan susah. 26.000 kalau dihitung-hitung nanti asumsi untuk pakan ruby protein 2628 itu masih jadi 20 kg per saknya, biasanya 19 sampai 20 kg itu nanti masih bisa untung. Cuman keuntungannya itu ya tidak banyak seperti kalau harga 39.000. Tapi kalau untuk mencapai harga seperti itu kayaknya untuk tahun-tahun ke depan ini sulit. Soalnya pada waktu itu memang nggak ada barang bosku, habis COVID itu banyak yang libur, nggak ada yang budidaya, sedangkan kebutuhan tuh naik habis COVID. Jadi barang itu langka, makanya harga pada waktu itu di petani menyentuh 46-48 ribu, hampir 50 ribu untuk harga di petaninya. Kalau untuk kembali seperti dulu kemungkinan ya sulit. Bisa standar harga 30, 32 sampai 35 itu sudah sangat-sangat bagus. Untuk kolam ini tuh tidak pernah disipon sama sekali bosku, dari seperti kolam saya yang kemarin saya panen itu, kata yang ngambil tuh lumpur bawahnya itu sangat tebal, tapi untungnya itu bisa dibuang air bawah bosku seperti ini. Nah, ini yang keluar itu air yang
dasaran kolam. Jadi kalau kita sudah menggunakan cara itu, walaupun tidak disipon itu biasanya ya tidak masalah, tapi yang bagus itu tetap satu panen nanti paling tidak 1 atau 2 kali disipon. Kalau memang repot benar itu tidak usah disipon, tapi dengan cara dibuang air bawah. Dan ini yang keluar itu bukan air yang atas tapi air yang bawah. Kalau bisa tuh dicarikan spiral nanti biar menjangkau kotoran-kotoran yang agak jauh. Jadi untuk polusi bawah itu sudah teratasi atau berkurang dengan membuang air bawah seperti ini. Ini memang tidak pernah disipon seperti kolam saya, cuman ya itu kalau kita tidak hati-hati habis panen itu air harus ekstra biar itu ikan itu aman. Soalnya apalagi musim sepi seperti ini itu tidak langsung bisa habis, pasti satu kolam ini paling tidak 2 kali untuk pengambilan ikannya. Makanya habis panen itu kita harus ekstra hati-hati kalau memang kolam itu tidak kita sipon atau kita bersihkan bagian bawah. Ini harus melewati ini bos, proses pengangkatannya. Ada parit pembuangan. Roto gede-gede nih. Ini untuk pakan rubi seperti ini bos, ikannya bagus. Protein 26 mulai proses penimbangan. Mulai telu ya, mulai telu nyandur ya. Tamu penting spesial 59 ekorannya tapi campur bos, maksudnya tidak dipilih. 59 nanti dibagi rata-rata, ketemunya ya 4 koma. Kalau dipilih yang besar-besar ya ada yang 6, ada yang 7. Kalau dicampur 59 ekor itu 25 kilo, berarti ya rata-ratanya ketemunya 4 on koma, 4 koma, hampir 5 on. Kalau 50 berarti ya 5 on. Kalau 49 ya nah, ini bos ada jumbuannya bos, ini bos. Ini ada 2 kilo 3 kilo bos, ini satu monsteran. Ini sisa ikan yang dulu kena di lomba kontes sih ya. Iki lho wis enak Mas 3 kilo iki tenanan, yakin aku ki ya Mas 3 kilo wis enak. babon ya. Bapak oleh dijaluk ya. Yo Kenapa tadi? kantongmu. Dendukan kok. Iwak colotan ke sampingnya. Itu biasanya itu kalau kolam yang sana itu besar, yang ini kecil, jadi lompatan dari sampingnya bos. Jadi umurnya itu 2 periode biasanya segitu, hampir 3 kilo itu bos. Jadi per 1000-nya itu baru habis 20 sak, makanya ikan 2500 habis 50 sak. Nanti kalau per 1000-nya itu 22 atau 23, pasti yang di bawah 3 on itu sudah tidak banyak. Minimal itu yang banyak itu pasti 3 on ke atas. Berarti standarnya itu kalau mau panen ukuran 4 on rata-ratanya berarti ya habis 20 sak itu bisa dipanen. Tapi kalau untuk mencari rata-rata 5 on, artinya yang kecil itu 3 on, harus di atas 20 sak per 1000-nya. Kalau ikan 2500 paling tidak habis 60 sampai 65 sak. Pak saya baik kau ini. Ini untuk tempatnya itu sekitar 50 meter bos dari kolam. Nah. Terus rumah saya itu berada di sana bos. Di sana itu paling ujung itu rumah saya. Terus ini berdekatan dengan kolamnya Mas Sigit. Jadi di lingkungan tempat saya itu ada 2 pemilik kolam, Mas Habib dan Mas Sigit. Dan ini kolamnya
Mas Sigit yang sering saya buat konten itu. Kalau mobil besar memang rata-rata dilempar-lempar begini bosku. Kalau yang mobilnya Republik Gurame itu mobilnya mobil kecil, tidak dilempar begini, bisa dinaikkan langsung ke kendaraannya. Karena ini mobilnya itu mobil besar, tetap pakai cara dilempar. Berarti kalau ikan 7 kental itu nanti ekorannya ya bisa 1000 lebih, 1000 sampai 1500 itu melempar ikan seperti itu. Ibu sih, karena ini hari Jumat ini yang jelas untuk harga 26.000, terus rata-rata itu bisa kuat 4 on setengah, dengan asumsi akan 50 sak ikan 2.500, jadi per 1000-nya itu baru masuk 20 sak, makanya rata-rata itu 4 on. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa memberi informasi atau motivasi bagi para bosku untuk lebih giat lagi budidaya ikan gurame. Walaupun harga di angka 26, yang jelas dihitung-hitung bagaimanapun masih untung, asal ikannya itu tidak ada masalah, artinya makan standar, ikan tidak sakit, panen normal tuh masih bisa untung. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.